Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan. Bukan damai, melainkan pertentangan. Kalimat Yesus ini sering membuat kita tertegun. Bukankah Yesus adalah Sang Raja Damai? Bukankah Ia mengajarkan hukum kasih, mengulurkan tangan kepada orang berdosa, menyembuhkan yang sakit, dan menghibur yang berduka? Mengapa sekarang Ia berbicara tentang pertentangan? Kuncinya ada pada kalimat sebelumnya. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku harap api itu telah menyala. Api yang dimaksud Yesus bukanlah api kebencian atau kehancuran, melainkan api kasih. Kasih yang murni, tegas, dan tak pernah padam. Api yang menghangatkan hati yang dingin, menerangi jalan yang gelap, sekaligus membakar habis ketidakadilan, kebohongan, dan kemunafikan. Namun, api kasih ini tidak selalu diterima dengan tangan terbuka. Dalam realitas kehidupan sekarang, bahkan di dalam keluarga atau masyarakat, seringkali yang menyala bukan api kasih, melainkan api kebencian, api kedengkian, atau api kekerasan. Kita ingin menyalakan api persaudaraan, tapi malah dihadang oleh konflik. Kita menyuarakan api keadilan, tapi justru dibalas dengan ketidakadilan. Kita mengumandangkan api toleransi, namun masih saja melihat berita intoleransi di sekitar kita. Yesus tahu bahwa api kasih yang sejati akan menimbulkan pertentangan, karena api ini menuntut keberanian untuk berkata benar di tengah arus kebohongan, mengasihi di tengah kebencian, dan mengampuni di tengah dendam. Kasih yang sejati tidak kompromi dengan kejahatan. Itulah sebabnya, ketika api kasih dinyalakan, ia akan membakar habis segala yang palsu, dan proses itu seringkali menimbulkan gesekan. Tugas kita sebagai pengikut Kristus adalah menjaga api kasih itu tetap menyala, meski angin kencang dunia berusaha memadamkannya. Api kasih itu harus pertama-tama menyala di hati kita, lalu merambat ke rumah kita, lingkungan kita, dan akhirnya ke dunia. Kisah nyata yang pernah mengguncang hati banyak orang datang dari tragedi penembakan di Charleston, Amerika Serikat, tahun 2015. Seorang pemuda bersenjata masuk ke dalam gereja dan menembak mati 9 orang yang sedang berdoa. Dunia marah, media penuh dengan kecaman. Namun yang mengejutkan dunia adalah reaksi keluarga korban. Hanya 2 hari setelah tragedi itu, di ruang sidang, mereka berdiri dan berkata kepada pelaku, "Kami memaafkanmu. Kami berdoa agar Tuhan mengampunimu." Kata-kata itu seperti nyala api kasih yang membakar dinginnya kebencian. Banyak orang yang menyaksikan peristiwa itu menangis, karena mereka menyadari bahwa kasih sejati memang sering terlihat seperti pertentangan di mata dunia. Dunia ingin membalas dendam, tapi kasih memilih untuk mengampuni. Dunia ingin memukul balik, tapi kasih justru merangkul. Api kasih Kristus bukanlah kasih yang pasif. Ia bergerak, menyala, dan mengubah. Tapi api ini tidak akan bertahan jika kita membiarkannya redup oleh ego, amarah, atau kepedulian yang pudar. Ia perlu dijaga dengan doa, dipelihara dengan perbuatan baik, dan ditiup segar oleh keberanian untuk berdiri di pihak yang benar, meski itu membuat kita berbeda atau bahkan dibenci. Hari ini, Yesus bertanya kepada kita, apakah api kasih itu masih menyala di hatimu? Atau sudah mulai padam, tertimbun abu kepahitan dan kelelahan hidup? Marilah kita berani menyalakan kembali api kasih itu, dengan senyum yang tulus, dengan mendengarkan mereka yang tersisih, dengan melawan ketidakadilan di sekitar kita, dan dengan mengampuni meski hati kita masih berdenyut oleh luka. Sebab ketika api kasih Kristus menyala, Ia tidak hanya mengubah orang di sekitar kita, tetapi juga membakar habis segala ketakutan dan kepahitan dalam diri kita. Dan itulah satu-satunya api yang, ketika membakar, justru memberi hidup. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.